Jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adri Official. Nah, di video kali ini saya lagi tidak ingin membuat video tutorial, tapi di video kali ini saya ingin membahas soal masalah baru para YouTuber. Oke, saya langsung saja mulai video pembahasannya. Nah, jadi saya itu masuk grup YouTube di Facebook sudah hampir 1 tahun, dan saya sudah banyak melihat berbagai macam tingkah laku atau sifat para YouTuber. Tapi belakangan ini saya dikagetkan karena ada bukan seorang sih, ada beberapa, dan saya udah melihat 2 orang lah ya. 2 orang terjun ke dunia YouTube, kemudian membuat video. Nah, di videonya itu dia menceritakan keluh kesahnya atau masalah pribadinya. Dia ngaku kalau dia sakit parah atau ya sakit, dan ada juga yang mengaku dia ingin menaikkan haji orang tuanya. Saya nggak ingin bahas ya siapa yang membuat itu dan nama channelnya. Saya di sini tidak ingin menjelek-jelekan mereka, tapi saya ingin menyadarkan kalian saja di sini. Bro, YouTube ini bukan buat tempat ngemis, bro. Ingat itu. YouTube ini tempat untuk berkarya. Kalau kalian gunakan cara seperti itu, kalian ceritakan masalah pribadi kalian, kekurangan kalian, keterbatasan kalian, bahkan impian kalian di sini, dan ingin mengharap belas kasihan orang lain, itu namanya ngemis, bro. Ingat, kita di sini sama-sama berjuang. Kita merasakan pahitnya merintis dari awal menjadi YouTuber. Saya bukan iri atau dengki ya melihat orang seperti itu. Saya tahu rezekinya sudah diatur. Ya, itu memang rezeki dia ya. Karena membuat video itu dia mendapatkan rating yang bagus. Bahkan subscribernya sampai ratusan ribu dan viewersnya juga oke. Tapi kalau kalian pikir baik-baik, untuk kedepannya kalian buat channel seperti itu, ingat kedepannya seperti apa nantinya. 1 orang saja buat seperti itu. Misalnya kalian membuat video, membuat channel YouTube. Nah, di video itu kalian ceritakan keluh kesah kalian punya penyakit, dan kalian ingin butuh biaya untuk menyembuhkan penyakit kalian. Kemudian kalian posting di YouTube. Kemudian kalian share, kalian minta subscribe dan view kepada orang-orang untuk membantu agar kalian bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, melalui cara kalian seperti itu, kan banyak orang yang melihat. Pasti ada sebagian orang yang merasa iri dan dengki gitu ya, dan merasa tertarik juga untuk mencoba seperti itu. Dan yang awalnya yang karena memang membutuhkan, lama-lama orang melakukan cara itu untuk mengharapkan belas kasihan kalian aja, mengharapkan kesempatan dalam kesempitan. Itu yang saya takutkan. Nanti yang ada lama-lama YouTube ini isinya hanya tempat para pengemis subscribe, viewers, yang biasanya mereka menggunakan karya, tapi sekarang menggunakan cara seperti itu lebih bagus dan lebih cepat menghasilkan uang. Kenapa tidak bagi mereka? Ya, berkarya aja butuh proses lama, mending pilih jalan pintas. Nah, itu dia yang salah dari kita semua. Saya hanya ingin mengingatkan dan menyadarkan para kalian semua. Ini bukan soal mencari jalan pintas ya. Tapi ya, kita sama-sama berjuang lah di sini. Saya juga berjuang. Saya juga punya impian. Saya punya keterbatasan. Saya menjadi YouTuber hanya menggunakan sebuah HP saja. Dan alhamdulillah channel saya sudah demonetisasi. Saya juga punya tujuan membahagiakan kedua orang tua saya. Saya punya keterbatasan. Kita semua sama di sini.
kita semua punya masalah yang sama. Tapi nggak perlu diceritakan, karena itu hanya mengharap belas kasihan. Karena di YouTube ini bukan tempat untuk mengemis. Kalau kalian butuh dana, kalian bisa buka aplikasi lain yang bisa membantu kalian untuk menghasilkan uang untuk menyembuhkan penyakit kalian. Atau kalian ingin mewujudkan impian kalian, mau membahagiakan orang tua, ya kalian harus kerja lah. Kalau kalian ngemis gitu, ya apa bedanya kalian kayak pengemis di jalanan? Nggak enak kan? Ya nggak enak lah. Kita capek-capek kerja, ibaratkan kalian capek-capek kerja, kemudian jumpa pengemis di jalan. Orang tuh bisa menghasilkan uang ratusan ribu, bahkan jutaan, hanya dengan meminta-minta. Sementara kita pagi, siang, malam kerja mencari uang. Kan tak capek ya kan? Pasti mungkin kalau yang ingin mencari duit ya pasti terpikir juga ya kan. Loh, ngemis kan ngemis. Kalau ngemis yang didapat sehari bisa ratusan ribu, sebulan bisa puluhan juta. Mending ngemis saja. Tapi kalau kita ngemis itu sama saja membuang harga diri kita. Nah, itu yang mungkin banyak orang tidak ingin lakukannya. Sama seperti kalian masuk di YouTube ini dengan cara seperti itu. Kalian sama saja menjatuhkan harga diri kalian. Kalau kalian tahu ada satu YouTuber, ya dia sudah meninggal sih bulan lalu, hampir 2 bulan lah. Namanya itu Edo TS. Kalau kalian tahu, dia itu YouTuber gaming. Nah, jadi dia itu orangnya punya keterbatasan juga ya. Dia mungkin, ya maaf ya, bisa dibilang dia cacat. Dia itu YouTuber gaming satu tangan. Jadi dia bermain game hanya dengan satu tangan. Tapi tidak satupun di videonya itu saya lihat dia meminta subscribe dan views. Ngemis-ngemis pada kita semua. Enggak. Dia nggak ada lakukan itu. Dia membuat orang sendiri yang tertarik pada dia. Bukan kalian yang meminta. Enggak. Dia nggak pernah meminta. Dia dibantu mungkin dengan saudaranya. Di video pertamanya itu saya lihat dia bermain game. Jadi temannya itu memvideokan dia. Bahkan di deskripsinya pun tidak ada kata-kata meminta subscribe, like, dan komen. Nggak ada. Orang lain yang peduli, yang mungkin simpati melihat dia seperti itu. Nah, lama-kelamaan dia dibantu. Dan pada akhirnya Just No Limit pun membantu dia. Memberikan, ya itulah, laptop, komputer gaming, segala macam. Dan pada akhirnya ya, dia harus meninggal juga karena penyakitnya. Ya, saya salut sih sebenarnya sama dia. Dia nggak ngemis-ngemis di sini. Dia memang tunjukin bakatnya. Dan dia buktikan kalau keterbelakangannya itu tidak menghambat dia untuk menggapai impian dia. Nah, kembali ke masalah tadi. Saya harap kalian semua mengerti dengan apa yang saya ucapkan ini. Karena di sini kita perlu sadar, harus menempatkan pada tempatnya yang harus kita lakukan. Kalau kalian gunakan cara seperti itu, kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Bahkan untuk channel yang kalian buat seperti itu pun sudah banyak yang plagiatnya. Misalnya kalian buat channelnya seperti tadi itulah, meminta subscribe dan like untuk menjadi YouTuber lah ya, bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa kalian gunakan buat obat, untuk mengobati kalian. Nah, ada saja itu pasti orang yang menggunakan kesempatan itu, diri uploadnya video kalian dan dipostingnya dengan menggunakan nama channel yang sama. Sedikit banyaknya pasti orang akan melakukan itu. Karena apa? Karena itu cara yang sangat cepat untuk mendapatkan rating, views, dan subscriber untuk para penonton-penonton YouTube. Kalau kalian rasa saya ini iri dengki, ya itu sih hak kalian ya. Tapi kalau kalian belum terjun di dunia YouTube, apalagi kalian seperti kami ini ya, masih menjadi YouTuber pemula, pasti kalian bakal merasakan capeknya menjadi seorang YouTuber. Apalagi seperti saya, bolak-balik video saya kena dolar kuning. Saya juga nggak ngerti kenapa video saya kena dolar kuning, padahal saya sudah mengikuti semua pedomannya. Tapi saya tetap sabar dan berusaha, karena saya yakin usaha saya pasti tidak akan sia-sia. Nah, jadi saya ingin itu dari kalian. Kalian harus perlu berjuang, berusaha, bukan cara seperti itu. Saya tahu itu juga kerja, tapi kerja ya mengharap belas kasihan sama orang ya. Jadi saya harap kalian semua mengerti dan paham kalau di sini bukan tempat untuk mengemis. Di sini tempat untuk berkarya, dan karya kalian itu akan dihadiahi dengan uang.
Ya, mungkin segini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Karena saya tidak ingin YouTube ini kedepannya menjadi tempat para pengemis. Saya Diko Rizky, sampai jumpa. Bye-bye.